Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh Asatidzah rahmatullah, Bapak, Ibu-ibu, para konselor, keluarga Sakinah Hidayatullah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah saya diberi tugas untuk menyampaikan problematika keluarga dan solusinya. Ya. Eh, Alhamdulillah, eh, memang dalam kehidupan ini setelah pribadi soleh dan solikah ya, terbentuk dengan bimbingan Quran dan bimbingan wahyu, maka tahap yang kedua adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya. Keluarga Islami, keluarga yang berdasarkan pada tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya. Oleh karena itu, kita semuanya berniat dalam kesempatan ini adalah untuk pertama, thalabul ilmi, ya, untuk diri kita masing-masing, untuk keluarga kita. Ya. Insya Allah, yang ikut ini kan ada juga yang berpasangan ya dengan suami istri ya. Mudah-mudahan akan menambah wawasan, menambah pengalaman, dan juga menambah eh, pengalaman spiritual di antara kita untuk bagaimana eh, kita nanti bisa memperkokoh keluarga kita dan juga bisa membantu keluarga-keluarga saudara-saudara kita, baik yang ada di Hidayatullah maupun yang di luar, untuk menjadi lebih baik lagi. Karena sejatinya dari pribadi yang soleh dan solehah tersebut, yang berkumpul dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang mendapatkan ridha dari Allah, insya Allah akan lahir generasi-generasi yang unggul, ya, unggul dunia dan akhiratnya, yang bisa memimpin ya, perkembangan zaman ini untuk menuju kepada Robnya, ya, memimpin kehidupan ini yang senantiasa berkembang dan berubah itu untuk menuju Robnya. Jadi itu yang menjadi target kita ya. Jadi mudah-mudahan untuk judul problematika keluarga dan solusinya ya, akan saya sampaikan sebagai berikut. Ya. Next slide lagi. Atau saya di anu aja Ki. Saya diberi eh, diizinkan untuk slide share, nanti saya atur sendiri. Ya, host ya, admin bisa saya diizinkan untuk. Nah, ya Mati, sudah. Ya saya anu ya, matikan yang ini. saya eh, ya, dah bagus. Oke, jadi saya tidak banyak minta. Oke ya. Baik, problematika keluarga dan solusinya ya. Kita akan melihat anatomi seperti ini ya, bahwasanya keluarga itu jika mengalami permasalahan, maka ya dari gesekan dahulu, friction dulu ya. Dan friksi ini eh, memang dimulai dari krisis spiritual, ya, krisis
paradigma krisis visi misi, kemudian krisis komunikasi, kemudian krisis ekonomi. Ini gesekan seperti ini. Yang kedua, jika itu berlanjut, maka akan terjadi keretakan, fracture, ya, yang akhirnya akan eh, menyebabkan keluarga itu oleng ya, ada gugatan-gugatan, ada talak dan sebagainya, ada permasalahan dengan keluarga yang lebih besar lagi karena gesekannya, friksinya tidak bisa diselesaikan dan akhirnya akan terjadi kehancuran keluarga. Jadi keluarganya akan pecah, ya. Ini yang bahaya ya. Akhirnya memicu ya kerusakan yang sangat struktural karena keluar dari keluarga memicu krisis kenakalan, ya, krisis kekerasan, kemudian terjadi penyelewengan perilaku, ya, akhirnya pisah suami istri itu. Ini jangan sampai ini terjadi, makanya kita perlu eh, belajar ya, jangan terjadi divorce, ya, jangan terjadi talak kayak. Jadi menyebabkan yang hal-hal yang sangat berbahaya karena itu berpengaruh pada anak-anaknya. Ya. Kemudian eh, materi diagnostik 10 akar konflik suami istri itu yang pertama, jadi krisis fundamental, fondasi, ya fundamennya. Ya dari sisi filosofinya, ideologinya, visi, misi dan sebagainya begitu ya. Ini fundamentalnya ya. Bangunan eh, bangunan fondasi pemikiran worldview-nya dari keluarga itu. Ya. Biasanya ditunjukkan dengan krisis spiritual, ya, lemah ibadah, jauh dari agama, akhlaknya rendah dan sebagainya, atau kurang tanggung jawab. Ya. Kurang tanggung jawab itu biasanya suaminya tidak tanggung jawab terhadap nafkah keluarganya, tugas rumahnya tidak tidak ikut ya, melaksanakan tugas rumah tangga, kemudian tidak ikut dalam peran kepengasuhan dan sebagainya. Ini krisis fundamental ini yang paling berat ya. Tapi tidak kalah beratnya adalah krisis interpersonal ya. Ya istilahnya komunikasi atau relasi lah ya. Ya muamalah. Ya, komunikasinya buruk ya, memendam perasaan ya, tidak jujur, tidak clear and clean gitu ya, kata-katanya kasar, gagal mendengarkan emosi pasangan, jadi tidak bisa memahami perasaan pasangan. Ya. Ada juga perselingkuhan, ya, jadi tidak bersyukur dan tidak qanaah, tidak mencukupkan dengan istrinya, masih mencari-cari yang lain, ya. Merusak kepercayaan. Akhirnya merusak kepercayaan, melukai harga diri. Ya, jadi harga dirinya akan terlukai atau nggak utuh, akhirnya memicu trauma. Ya, ya pasangannya akan trauma. Ya, marah ya. Kemudian masalah seksual. Ya, masalah seksualnya juga penting sekali ya. Ya, karena ya itulah yang halal. Ya, ya al halal bayinun wal haram bayinun. Ya, jadi yang halal sudah jelas, yang haram jelas. Ini tolabul halal. Jadi ya memang kalau masalah seksual itu nanti akan eh, kalau terjadi krisis maka kekecewaan, kecurigaan, ya hilangnya keintiman atau keakraban. Jadi itu masalah seksual. Yang keempat adalah perbedaan karakter. Jadi karakter kita ini kan beda-beda ya. Setiap orang karakternya berbeda-beda. Ya. Oleh karena itu, jika tidak memahami perbedaan karakter dengan baik, maka terjadi gesekan
akibat beda sifat, beda hobi, beda kebiasaan, kemudian temperamennya, gitu. Ya, temperamennya juga berbeda, ya, akan makin menggejala dan gaya berpikirnya. Jadi gaya berpikir juga berbeda-beda, teman berbeda-beda. Jadi itu harus dijaga supaya tidak terjadi krisis. Kemudian krisis eksternal atau gaya hidup sistem environmental, ya, artinya lingkungannya, masalah ekonomi, ya, bisa masalah penghasilan, kemudian utang, kemudian eh, tidak bisa melakukan prioritas keuangan, ya. Jadi masalahnya karena penghasilannya kurang, kemudian tidak bisa memanage dan akhirnya terjebak utang. Maka Kak, harus sesuai dengan kemampuannya. Jadi gaya hidupnya, pola hidupnya sesuai dengan kemampuannya. Jangan besar pasak daripada tiang. Gawe berlebihan, ya, gadget, ya, ya, digital berlebihan, ya, kedekatan menjadi melemah, jadi keakraban rumah tangga melemah, perhatian juga menjadi berkurang, ya, perhatian juga menjadi terpecah karena memperhatikan yang lain. Lupa, ya, kurang perhatian akhirnya itu berbahaya sekali, ya. Kemudian perbedaan pola asuh, ya, jadi ilmu tentang pengasuhan anak ini juga karena latar belakang yang berbeda, kultur berbeda, kadang-kadang itu juga menjadi masalah. Soal disiplin, bagaimana disiplin itu, soal reward and punishment itu juga kadang-kadang menjadi masalah, ya, dan juga batasan-batasan lainnya. Kemudian ada juga masalah dari eksternal itu campur tangan keluarga, ya, bisa apa namanya mertua, bahkan bisa orang tua, bisa juga saudara, artinya ada intervensi dari kerabat-kerabat kita. Atau juga kalau sudah terlalu akrab dengan orang lain juga bisa dari teman-temannya. Ya, akhirnya terintervensi. Ya. Pembunuh sayap keintiman, ya, keakraban keintiman. Ya. Komunikasi buruk. Ya, komunikasi buruk itu jarak psikologisnya menjadi tersekat, ada sekat gitu, ya. Ya, jadi komunikasi buruk. Ya, jarak orangnya dekat, tapi perasaannya jauh. Ya. Bukan sekedar pertengkaran, melainkan kegagalan memvalidasi emosi. Jadi nggak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa memahami emosi antar pasangan. Gejala utamanya adalah terlalu sering memendam perasaan. Jadi nggak terus terang dengan pasangan, menggunakan kata-kata kasar. Jadi pilihan kata-kata yang tidak asertif, ya, tidak memuaskan, tidak melegakan pasangan. Ya. Jadi pilihan kata juga penting. Tidak mampu menjadi pendengar yang baik, ya, bagi kebutuhan emosional pasangan. Jadi tidak sabar mendengarkan, ya. Jadi apa? Ya, tidak mau mendengarkan. Nah, akhirnya terjadi eh, tumpukan perasaan yang tidak bagus. Yang kedua, adiksi gawai, jarak fisik dan fokus. Jadi fisiknya juga dekat, ya. Bahkan ada satu rumah, tapi apa namanya, eh, jarak fisik itu tidak terasa, tidak hadir, ya, karena dia fokusnya tempat lain, ya. Jadi fisiknya itu nggak connect, ya, fisik dengan jiwanya nggak connect. Gejala utamanya kecanduan layar pemicu perasaan diabaikan pada pasangan. Jadi ya, kecanduan gawai, kecanduan gadget. Ya, meskipun kayak apapun harus dibatasi, dan jika pasangannya memerlukan perhatian, gadgetnya harus dikalahkan. Ya, kalau memang itu merupakan pekerjaan, ya harus dibilang bahwasanya saya akan Zoom, saya akan ngajar, saya akan melakukan eh, dagang online ini jam ini, ya. Harus dipahami juga, tapi harus diberitahu jangan main-main, apalagi kecanduan game, kecanduan entertain dan sebagainya nggak boleh.
Bahkan termasuk yang hal yang bermanfaat saja kalau tidak dinyatakan, tidak disampaikan pada suami istri atau pasangan harus harus kita sadar, oh saya tadi nggak memberitahu baca Quran katakanlah, baca Quran, baca artikel. Ya kalau pasangannya memerlukan perhatian harus harus dikalahkan itu barang barang itu, gadget itu, gawai itu. Ya. Ini berbagai macam data ya. Realita keretakan keluarga itu di Indonesia secara nasional itu 438 sekian kasus. Ya, yang ditalak oleh suami 92 kasus. Ya. Yang gugat cerai dari istri itu 346 ribu kasus. Ya. Jadi bagi konselor kita semua, hampir 80% perceraian di Indonesia dilakukan oleh pihak istri. Ini mengindikasikan akumulasi ketidakpuasan, krisis tanggung jawab suami, atau beban mental yang tak tertahankan dalam institusi pernikahan. Jadi istri banyak sekali yang menggugat. Ya berarti eh, suaminya tidak atau tidak sukses untuk mendidik istrinya dengan apapun ya, dengan alasan apapun ya, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya tetap seperti itu. Ya, jadi kegagalan atau ketidaksuksesan dalam mendidik istri ya. Ya, ya mungkin ada yang kesulitan macam-macam ya begitulah, tapi kan dalilnya memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki pelindung perempuan, laki-laki pendidik perempuan, laki-laki sebagai walinya perempuan, ya sebagai pemimpinnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi hampir 80% ya, cukup banyak ya. Begitu. Ya. Ini wawasan kita, bahwasanya memang penting untuk memperhatikan keluarga ini. Dan itu juga apakah mengindikasikan memang laki-laki itu kurang care terhadap keluarganya ya. Ya, ya mungkin juga ya. Tapi sentrum perceraian ya itu secara nasional itu di Jawa ya. Ya karena banyak penduduknya ya, banyak penduduknya. Ya. Jawa Barat 90 ya 99 ribu kasus ya. Kemudian Jawa Timur 83 ribu kasus, ini Jawa Tengah 68 kasus. Ya, ini karena banyaknya penduduk ya, jadi belum tentu yang luar Jawa juga kecil, besar ya. Ya perkiraannya besar ya. Jadi Kementerian Agama dan eh, itu Mahkamah Agung itu datanya seperti itu ya. Jadi artinya banyak sekali ya kasus-kasus apa namanya eh, perceraian itu ya, perceraian itu ya. Kemudian juga pentingnya kekuatan keluarga ini karena apa? Karena eh, remaja kita ini dalam pusaran ya, di tengah pusaran ya. Jadi kerentanan remaja ya di tengah pusaran ya perkembangan Idiopolexes Buddhankam Saintek ya. Jadi perkembangannya sangat integrated ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan juga masalah saintek ya, gitu. Ya. Jadi yang di tengah kerawanan itu rentan itu ya 67,2 juta jiwa remaja ya. Ya. Jadi ini mewakili 25% ya, sekian dari total populasi. Ya, populasinya kan 270-an ya, 280 sekarang ya. 270-an ya BPS itu. Lebih dari seperempat populasi negara ini adalah kelompok rentan yang menanggung dampak langsung dari hilangnya stabilitas keluarga. Ketika struktur di rumah tangga
runtuh, maka mereka mencari pelarian di ruang publik dan di ruang maya. Di ruang publik, bahkan di ruang publik yang maya, nyata maupun maya. Mereka akan mencari lingkungan yang mereka anggap cocok ya. Padahal eh, orang itu tergantung lingkungannya. Eh, almar'u ala dini khalilihi. Kalau yang dur ya man yukhaliluhu ya. Jadi orang tergantung pada temannya, agama atau budaya kebiasaan temannya. Maka lihatlah itu temannya. Nah ini rentan ini, maka bahaya. Akhirnya nanti bisa terperosok dia. Ya. Maka orang tuanya itu harus, nah orang tuanya pecah bagaimana? Ini dampak ya. Dampak kalau keluarga itu pecah. Ini diantaranya modelnya. Ya, spektrum ancaman kenakalan remaja. Hanya dua, ini terakhir ini 2526 ya. Ya, spektrumnya begini ya. Yang kanan pojok itu kriminalitas nyata ya, pencurian ya, pencurian, nyuri kasusnya sekian ya. Ya, jadi anak-anak sudah terlapor anak-anak. Ya. Jadi kasus anak-anak mencuri udah banyak. Kemudian kekerasan jalanan ya, 460 anak terlibat penganiayaan, pengeroyokan, tawuran ya. Ini seperti tadi mencuri ini pengeroyokan. Kemudian kuadran zat adiktif itu 349 kasus. Ya, ya, ya narkoba lah ya, ya narkoba. Ya. Yang banyak adalah pekerja, kemudian pelajar mahasiswa. Pekerja-pekerja itu rawan ya, 59%. Kemudian pelajar mahasiswa itu 24%. Ya. Jadi ini zat adiktif ya, narkoba itu ya. Nah, kuadran deviasi psikologis. Ya. Jadi psikologinya teranu melenceng ya, ya, true crime community ya. Jadi komunitas kriminal ya. Jadi komunitas kriminal itu yang menyebar di konten-konten kekerasan ya. Banyak banyak dengan dunia digital itu kekerasannya juga eh, kekerasan verbal, kekerasan ancaman-ancaman di dunia maya juga banyak sekali. Ini karena apa? Karena tidak terbina, terdidik, dan terkontrol oleh orang tua. Orang tua lost control terhadap anak-anaknya dalam berinteraksi dengan dunia digital. Ya. Jadi ranah digital, ranah nyata, kemudian ranah psikologis, ranah kekerasan fisik. Ya. Jadi ini berkorelasi ya. Jadi dunia nyata, dunia digital, ya, dunia psikologi dan dunia fisik itu semuanya bisa berpengaruh kepada kenakalan dan kerentanan, keretakan orang tua, ya, yang tidak akur, tidak harmonis, krisis keamanan, ya, bayang-bayang kekerasan. Satu dari dua anak usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami kekerasan fisik, psikis, atau seksual sepanjang hidupnya, ya, gitu ya, ya. Sensus nasional, ya, eh, pengalaman hidup anak dan remaja, SNPHAR itu. Jadi di sensus pengalaman, ya, ya itulah. Anak 13 sampai 17 tahun itu satu dari dua anak mengalami kekerasan. Ya, bisa fisik, bisa psikis, bisa seksual. Mengerikan sekali ya. Data KPAI 25 ya, itu 2000 sekian kasus pelanggaran hak anak terlaporkan. Ya, hak anak itu hak mendapatkan asuhan, hak disayangi, hak mendapatkan perlindungan dan sebagainya begitu. Sehingga anak itu nggak kemana-mana. Ya. 2000 sekian juga anak menjadi korban. Ya, jadi eh,
Ini kasusnya didominasi oleh kekerasan fisik dan kegagalan sistem pengasuhan. Nah, ini berarti orang tua salah asuh karena ini masih remaja ya. Tapi remaja udah gede ini sudah SMP dan SMA ini. Maka usia SMP SMA itu harus sudah diberi pandangan-pandangan hidup, sudah diberi pandangan-pandangan masa depan dan sebagainya. Ya, bahkan sudah terlambat ini. Ya namanya ngasuh anak kan dari kecil ya. Tapi utamanya ini bisa diajak berpikir, diskusi. Nah, anak ini berontak-berontaknya anak 13 sampai 17 harus diajak diskusi. Ancaman perilaku, seksualitas dan ketiadaan batasan. Ya. Konteks pemahamannya adalah hanya 33% remaja putri yang memiliki pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Ya. Kesehatan reproduksi remaja, KRR itu. Dan masa subur. Nah ini, jadi anak remaja putri itu yang memahami bahayanya kalau pergaulan bebas, ya itu seperti itu. 81% remaja putri telah berpacaran, 44% memulainya dari usia 15 sampai 17 tahun. Nah ini berarti kan usia SMP akhir sampai SMA awal. Nah, ini remaja ini mulai sudah berpacaran. Capek-capean, kemudian pacaran, kemudian seolah-olah kalau nggak pacaran nggak keren. Sampai segitu-gitunya ya. Jadi ini pentingnya ya, pentingnya ya ini kan dampak dari perkembangan kehidupan, tapi juga dampak dari loss controlnya orang tua karena orang tua juga terjadi permasalahan. Ini pentingnya ada eh, kontrol, ya, ada pihak lain yang mengingatkan ya. Jadi 81% ini luar biasa ya. Ya. Kemudian 30% dari mereka telah melakukan hubungan seks pranikah. Coba 30% dari mereka itu ini kan remaja putri yang disurvei. Ya. Ya, jadi kasihan sekali ya. Ya, risikonya besar sekali ya. Oleh karena itu harus diselamatkan ya. Ini peran orang tua sangat besar ya karena masih remaja ya. Kemudian 5% berujung pada kasus kehamilan tidak diinginkan dan aborsi luar biasa ya. Jadi ujungnya sangat sangat memprihatinkan, sangat berbahaya karena hampir di luar nikah dan akhirnya diaborsi ya. Ya, salah double 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 salahnya. Kasihan, maka kondisi begini harus kita catat. Data ini menegaskan bahwa hilangnya figur otoritas dan kasih sayang di dalam rumah tangga mendorong remaja mencari validasi di luar secara tidak sehat. Maunya mencari lingkungan, mencari teman, mencari validasi dalam mencari komunitas, tapi malah kejebak pada kondisi yang merugikan dirinya sendiri. Sangat kasihan ya. Epicentrum baru bahaya tak kasat mata di ranah digital. Ya, ini data-datanya ya. Paparan seksual ya 50,3% ya lebih dari 40 juta anak remaja terpapar konten bermuatan seksual di media sosial. Ya. Lebih dari 40 juta anak dan remaja terpapar oleh konten bermuatan seksual. Ya pornografi dan porno aksi. Itu 40 juta anak lebih ya Allah. Betapa banyaknya yang generasi yang harus diselamatkan ya. Keterikatan layar ya, melihat layar ini ya. 80% anak pengguna internet memiliki screen time ekstrim hingga 7 jam per hari. Jadi melihat internet ya, entah itu dari iPad, dari laptop, dari gadget HP, itu di total sehari lebih dari 7 jam. Dan itu untuk kebutuhan yang tidak produktif ya. Maksudnya begitu. Maksudnya begitu ya.
Jadi mereka itu ya hura-hura dan ya hanya entertain, hanya untuk mencari kesenangan saja. Kemudian adiksi dan dependensi, ya, kecanduan dan ketergantungan. 83% remaja mengalami ketergantungan media sosial. Ratusan anak dilaporkan mengalami adiksi digital parah hingga membutuhkan rujukan rumah sakit kejiwaan. Jadi sampai meronta-ronta sampai nggak bisa pisah dengan gadget. Jadi sudah adiksi, sudah ketergantungan apa? Adiksi dan dependensi. Itu sudah luar biasa. Maka harus hati-hati ini. Nah, ini kenapa demikian ya? Karena memang pola pengasuhannya dan pengawasan orang tua itu tidak bagus sejak awal, ya. Salah dalam mempersepsikan dunia digital. Risiko tambahan paparan judi online, perundungan, ya, perundungan siber, cyberbullying, dan tren perilaku viral negatif. Luar biasa ini ya untuk dunia digital kita ini, hati-hati betul ya. Karena ada judi online, ada pinjol, ada judol, ada pinjol, ada aksi pornografi, ada cyberbullying, perundungan siber, jadi kekerasan speech, ya, kekerasan kata-kata, narasi yang tidak sopan di dunia digital dan juga perilaku viral negatif lain. Ya luar biasa ini digital ini ya. Ya, dampaknya luar biasa. Mohon ya kita insya Allah lah kalau anak kita insya Allah selamat dan membantu orang lain ya. Kita navigasi konselor keluarga ya. Navigasi ini ya. Pertama, sembuhkan akarnya. Ya, sembuhkan akarnya. Intervensi konselor itu harus sembuhkan akarnya. Berusaha menyembuhkan akarnya, akar masalahnya. Ya. Fokus pada pemulihan spiritual, komunikasi suami istri, dan tanggung jawab ekonomi atau kepengasuhan. Jadi arahnya kepada pemulihan spiritual, ya, sadar spiritual, ya, komunikasi suami istri yang baik, ya, kemudian tanggung jawab ekonomi dan kepengasuhan yang baik oleh suami istri itu, khususnya suami kalau ekonomi dan kepengasuhan itu yang sering lalaikan suami ya. Langkah yang kedua, cegah keretakan, ya, cegahlah keretakan. Jangan menambah keretakan. Konselor harus mencegah keretakan. Konselor harus memiliki jiwa ya pendamai ya. Jangan gampang terprovokasi. Misi penyelamatan. Menekan laju angka perceraian, khususnya cerai gugat, dengan mengembalikan fungsi fundamental pernikahan. Nikah itu untuk apa sih dulu mau nikah itu? Ya itu yang bahasan pertama fundamentalnya. Keretakannya ya jangan gampang lah karena masalah sepele menjadi retak begitu. Sepele ya teknis ya teknis, tapi yang fundamental apa diarahkan sana, didamaikan ya, jangan ditambah retak ya. Selamatkan generasi atau hasil akhirnya. Jadi ya, generasinya harus diselamatkan, nanti anak harus diselamatkan. Keluarga yang utuh akan menciptakan pelindung natural. Ya, ya artinya tameng yang kokoh yang benar bagi remaja dari kekerasan, kejahatan jalanan, dan adiksi digital. Artinya menjadi seperti doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, Rabbana hab lana minas sholihin. Ya, begitu ya. Jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang sehat, anak-anak yang tumbuh kembangnya bagus, anak-anak yang sopan, yang berakhlak, dan anak-anak yang bisa mengembangkan talentanya sesuai dengan bakat minatnya. Pesan penutup, menyelamatkan satu pernikahan bukan sekedar mendamaikan dua kepala, melainkan memutus rantai krisis sosial di masa depan. Ya, kalau menyelamatkan satu pernikahan itu ya memutus malapetaka berikutnya. Karena satu keluarga itu ya anaknya ya menjadi korban. Yang jelas itu yang korbannya anaknya, maka harus diingatkan pada mereka. Ya. Solusinya mereka banyak sekali ya.
Akar masalahnya itu intinya pemahaman agama yang lemah. Ya, Alhamdulillah kita memiliki sistematika wahyu sebagai kerangka pemahaman agama itu menjadi kekayaan yang sangat indah ya. Saya mencoba untuk menyusun itu nanti saya share kepada teman-teman untuk dibaca ya. Sangat bagus sekali dengan apa pola sistematika wahyu dalam mendefinisikan akar masalah dalam keluarga suami istri dan solusinya bagaimana itu ada titik-titik yang khas ya yang tidak dimiliki oleh pengkaji-pengkaji dan buku-buku lain yang tidak dengan sistematika wahyu. Nanti kita bisa share ya nanti tapi dibaca sendiri. Akidah yang lemah, jiwa yang kotor, akhlak yang buruk. Ya. Ini kalau kalau dibuat lebih lengkap ya akidah yang lemah, ya jiwa yang kotor, ya pelanggaran syariah, ya suka melanggar syariah, kemudian jiwa yang kotor, ya akhlak yang buruk, ya ibadah yang lemah dan tidak ada musyawarah dalam keluarga. Ya. Itu di Al-Fatihah itu tidak ada musyawarah. Akidah yang lemah itu salah dalam niat. Berumah tangga salah. Ya. Ya, berumah tangga kan harus karena Allah ya. Kita bertanya karena Allah bukan karena kan eh, tung Berarti itu kahul bentar. mar'ah bi arba. Empat kan, cantikan, harta, keturunan dan agama. Pilih agamanya. Nah sekarang kan, nah kalau nggak dididik, nggak diarahkan kan, milih yang lain dulu, agamanya belakangan. Memandang kebahagiaan dari aspek materi. Ya tadi, mestinya milih agamanya. Ya. Ya, yang lain juga menjadi pandangan, tapi yang kedua, ya, artinya harus disadari bahwasanya harta, cantikan, kegantengan, fisik lah ya, fisik, kekayaan dan keturunan itu bukan intinya, intinya ya di pemahaman agama itu syukur-syukur yang ideal semua. Ya, kemudian kalau niatnya nggak benar itu ya mudah terhanyut oleh daya tarik sesaat. Ya, kalau memandang kebahagiaan dari aspek materi tidak tegar dalam ujian karena ya, ya kekurangan harta kah atau dari kesulitan ekonomi ya. Kalau jiwa yang kotor itu nanti maksiat, terus cinta dunia, terus sombong, serakah, pelit, pendendam, suudzon dan sebagainya ya. Ya, maksiat itu akhirnya larinya ke perselingkuhan, perilaku menyimpang. LGBT lah ya, LGBT dan lain-lain lah. Cinta dunia mengukur kesuksesan berkeluarga dari aspek prestasi materi. Cinta dunia itu sampai bisa korupsi, bisa macam-macam. Ya. Sombong dan sebagainya, akhirnya menang sendiri, menang-menangan, tidak empati, tidak simpati, keras kepala, kemudian cenderung kasar, keras, dan kaku. Ya, jiwa yang kotor ya, tidak lembut ya. Kemudian akhlak yang buruk, ya, kasar pada pasangan, ya. Hate speech atau apa namanya KDRT ya bahasa bilang mereka suka mukul, suka nendang, suka kasar lah, fisik, lisan yang menyakitkan. Mungkin kata-katanya bisa halus tapi apa buruk ya, buruk, menyakitkan gitu ya, apalagi kasar ya, kekerasan verbal dan nonverbal itu ya pada saat pada pasangan. Kemudian komunikasi dengan pasangan yang buruk ya. Kemudian tidak respect pada orang tua atau orang lain ya, tidak respect pada orang lain, khususnya pada eh, pada pasangan ya, merendahkan keluarga pasangan, tidak memiliki empati, simpati dan arogan ya, tidak tahu hak dan kewajiban ya, jadi menelantarkan istri dan anak-anaknya ya dan keluarganya maunya sendiri main game ya main
judi online atau nongkrong-nongkrong atau apa gitu yang nggak produktif, nggak bermanfaat. Karena apa? Karena memang penyakit ya, penyakit akar masalahnya. Solusinya ya, kokohnya pengetahuan agama. Jadi thalabul ilmi harus agama itu ya. Ya alhamdulillah kalau kita kan ada halakoh-halakoh ya, halakoh keluarga, ada halakoh taklim, ada halakoh kader, ada halakoh subuh, macam-macam lah. Artinya pembelajar lah ya. Belajar terus, jangan membeda-bedakan ustadz. Ustadz yang kayak apapun, kalau kata-katanya itu benar dan bisa kita ambil, dan bijak dan cocok dengan kita ambil. Akidah yang kuat, ya, menjadikan berkeluarga sebagai aktivitas ibadah. Sibuk dalam mencari poin pahala. Banyak ibadahnya. Sholatnya bagus, puasanya, infaknya, baca Qur'annya, dan sebagainya. Lah, kayak GNH kita lah. GNH kita itu ya. Kultur-kultur kita lah ya di Hidayatullah itu ya. Kemudian memandang kebahagiaan dari ketakwaan. Ya. Jadi bahagia itu kalau bertakwa ya. Bahagia itu bertakwa. Tegar, akhirnya tegar dan tidak mudah terpengaruh oleh daya tarik duniawi yang merusak. Ya artinya tidak tidak apa istilahnya ya, silau, tidak takjub dengan orang-orang yang ya memamerkan flexing pada keberhasilan duniawi. Tidak minder, tidak takut, tidak apalagi ngikuti ya. Ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa hum. Siapa yang meniru orang bagiannya. Wa man tahabba biqaumin usyira lahum. Siapa yang sampai mencintainya maka akan dikumpulkan. Ya, orang begitu orang yang apa namanya? Cinta dunia kan bahaya. Ya, diancam dengan siksa neraka. Jadi, jangan sampai kita di situ ukurannya. Dunia harus dicari tapi jangan menjadi tujuan. Dicari aja. Dicari. Ya, ada ukuran rezekinya masing cari aja sekuat tenaga dan sekuat doa. Insya Allah ketemu. Jiwa yang bersih, ya, jiwanya harus bersih. Takut kepada Allah. Di mana saja, baik dekat maupun jauh dari pasangan. Walaupun pasangannya jauh, tidak melihat, harus takut pada Allah, jangan maksiat. Maksiat hati, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat yang lain. Maksiat harta, dan sebagainya. Maksiat termasuk maksiat farji, kemaluan juga. Menjaga kehormatan diri dan keluarga, menjaga hijab dan pandangan mata. Ya. Jadi menjaga kehormatan diri dan keluarga. Ya. Kemudian cinta akhirat. Ya. Ingat akhirat terus. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat akhirat. Hidup sementara. Akhirat selama-lamanya. Gitu kata Jerry Sulaiman. Mengukur kesuksesan berkeluarga dari aspek prestasi akhirat. Ya, jadi kebahagiaannya ketakwaan, prestasinya karena akhirat. Ya artinya akhirat itu menjadi penting gitu ya. Prestasi dunia dan dunia juga penting, tapi lebih penting akhirat. Dunia untuk akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia penting karena akhirat itu dirancang di dunia. Kemudian tawadhu, dermawan, maaf, husnudzan ya, rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati, dermawan, suka berinfak, suka menolong, memberi pemaaf, husnudzan, mudah menerima nasihat, tidak mudah menyalahkan pasangan, tidak egois, ya, mudah minta maaf dan mudah memaafkan, mudah minta maaf dan mudah memaafkan. Ya, kalau salah ya minta maaf, kalau disalahi ya memaafkan, gitu maksudnya ya. Begitu maksudnya ya. Akhlak yang mulia, solusinya akhlak yang mulia. Lembut pada pasangan, ya. Ya mencintai lah, menyayangi, mencintai. Karena Allah ya, rumah tangga penuh dengan saling menyayangi, membantu dan menolong. Ya artinya memang sakinah mawaddah warahmah.
cinta dan sayang. Ya, pokoknya begitulah karena Allah ya, Bi, ya. Karena Allah bukan karena apa-apa. Kemudian lisan yang menunjukkan komunikasi dengan yang cukup baik ini, yang baik ya. Ini solusi ya. Solusinya jadi lisan yang menyejukkan. Ya komunikasi dengan pasangan yang indah, yang baik, yang positif, asertif, membahagiakan, melegakan. Meskipun mengkritik, meskipun menasehati, mencari yang melegakan. Enggak mudah loh ya. Yang ngomong sendiri juga belum tentu bisa, tapi teorinya begitu. Ya kita berusaha lah ya. Jadi ya begitulah ya. Ya kan harus saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kalau bahasa saya itu ya pertama bersyukur dulu kita punya istri, punya suami, punya anak, punya pasangan, punya juga eh, harta sedikit atau banyak, punya tempat tinggal itu disyukuri dulu. Baru kemudian yang kedua adalah saling mengingatkan untuk berbuat soleh ya. Nah atau nakal kautsar kemudian wal asri ya, supaya menyejukkan karena syukur ya, karena syukur. Ya, syukur dulu, bersyukur dulu. Alhamdulillah, aku punya suami. Alhamdulillah suamiku masih hidup. Alhamdulillah suamiku masih sehat. Alhamdulillah suamiku masih bekerja. Alhamdulillah suamiku masih bersamaku. Dan sebagainya banyak Alhamdulillah terus. Kemudian menyejukkan. Kemudian respek pada orang lain. Ya, apalagi pada pasangan, suami istri, pada anak, pada mertua, pada saudara, respect. Utamanya yang di keluarga inti, itu harus respect. Saling, saling menghargai, saling menghormati, saling menolong. Ya, ya memuliakan pasangan, ya menjalin silaturahmi dengan keluarga pasangan, memiliki empati dengan siapa saja gitu ya, memahami hak dan kewajiban, yang perhatikan dengan penuh ya anak dan istri atau suami. Perhatikan keluarga betul. Ini kekayaan yang tak ternilai. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah itu kekayaan yang tak ternilai. Khususnya keluarga, utamanya suami istri juga merupakan musibah yang berat. Itu harus betul diupayakan keluarga kita ini, kita dan nanti kita sharing dengan masyarakat, dengan mad'u, dengan muta'alim, dengan atau dengan masyarakat umum. Ya, mudah-mudahan di antara Bapak Ibu nanti juga ya ada yang menjadi pakar-pakar di bidang media yang mainstream atau media digital ya untuk tujuan dakwah ilallah ya lewat menjadi konselor keluarga berbasis pada tauhid. Bahasanya kalau kita ya konselor keluarga itu adalah basis tauhid. Ya, sebenarnya roh kita kan sebenarnya kan sistematika wahyu. Nanti saya share itu ya susunan susunan saya dengan teman-teman saya ya tentang beberapa hal yang kaitannya dengan sistematika wahyu. Tapi ini secara umum begini ya peta-petanya dan nanti secara khusus ya ada sistematika wahyunya. Mungkin nanti juga Bapak-Bapak ada yang menyampaikan itu, tapi yang secara susun nanti saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian untuk diperbanyak. Ya, jadi lewat Ustadz Huda atau lewat siapa gitu ya. Ada dua pendekatan. Pendekatan pertama pendekatan untuk umum, ada pendekatan untuk kader. Ya, ada untuk umum, ada untuk kader. Ada beda tensinya itu, beda tensinya. Ya, tapi sebenarnya karakter manusia itu sama. Ya, baik, saya kira demikian Bapak sekalian, pas jam 21, jadi 1 jam saya bicara kurang sedikit. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya juga masih belajar karena belajar itu sepanjang hayat dan kita bersama pasangan itu adalah bersama di dunia bahagia dan bersama di akhirat juga bahagia di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan selalu
diberi petunjuk dan kemudahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.